Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Penyakit menular. Kajian kita pada sore hari ini adalah tentang penyakit menular Khawarij. Apakah sekarang masih ada Khawarij? Ada, di antaranya bernama Salafi. Khawarij itu penyakit menular. Siapa yang dekat pasti tertular. Ayah ibu Nabi dituduh kufar, kuburan Nabi akan dibongkar. Itu cita-cita orang dari kaum Khawarij. Imam Bukhari memakai takwil. Khawarij sanggup menuduhnya kafir. Kealiman Al-Ghazali selalu disindir-sindir, dituduh musyrik bagaikan pelaku sihir. Masya Allah. Umpamanya Tuhan dituduh beranak, tapi berbeda dengan anak-anak makhluk yang banyak. Anak bukan sembarang anak. Anak Tuhan maha berkehendak. Nah, memang beranak katanya, tapi anaknya tidak sama dengan anak makhluk. Dia punya tempat tinggal. Kalau cacing, di mana tempat tinggalnya? Di dalam tanah. Kalau kutu, di mana tinggalnya? Tompeknya di kepala. Berbeda. Apalagi tempat tinggal Tuhan, berbeda. Begitu juga tangan. Tangan Tuhan berbeda dengan tangan manusia, kata kaum Khawarij. Seperti itulah Tuhan duduk, Tuhan dituduh bertangan. Seperti itulah Tuhan dituduh punya tangan. Cuma tangannya punya perbedaan. Beda dengan tubuh kemanusiaan. Ajaran Mujassimah, bisikan setan. Jadi ajaran Mujassimah, bisikan setan itu dari filsafat Ibnu Taimiyah, filsafat materialisme. Materialisme ini serba benda, bahasa Arabnya Mujassimah, serba tubuh, jisim, serba berjisim atau serba musabbihah. Sebenarnya istilah tangan bagi Tuhan bukanlah hakikat, hanya kiasan, kinayah dan majazi yang bertebaran, ilmu balaghah yang menerangkan. Jadi kekurangan kaum Khawarij itu tidak belajar ilmu balaghah yang banyak mengandung kekiasan-kiasan isti'arah, sehingga dia mengambil hal-hal yang berkaitan dengan Allah, sifat Allah dia ambil yang harfiah saja. Masya Allah. Kenapa pakai kinayah, pakai majazi walaupun tentang sifat Allah? Karena Allah tahu bahwa Nabi Muhammad ini orang cerdas, juga pengikut-pengikutnya itu orang cerdas. Ciri-ciri orang cerdas selalu memakai majaz dan kias. Orang-orang yang tidak memakai majaz dan kias itu adalah orang bodoh. Tapi Ibnu Taimiyah kan orang pintar, bukan orang yang bodoh. Iya, orang pintar tidak bodoh tapi sempit. Pintar-pintar tapi sempit. Kenapa? Karena tidak memakai ijma' dan qiyas. Nah, tidak memakai bayan, tidak memakai qiyas, tidak memakai ilmu balaghah. Iya, cerdas-cerdas tapi sempit. Maunya kita cerdas tidak sempit, luas ilmunya seperti Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Ya, seperti Imam Syafi'i rahimahullah yang dirahmati oleh Allah. Imam Syafi'i hafizullah
yang dipelihara oleh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dulu saya pernah membuat nyanyian untuk remaja ketika ada pesantren kilat untuk remaja 25 tahun yang lalu. Saya buat nyanyinya begini. Sengaja aku bertanya kepadamu, berbeda guru, bisakah menyatu? Syafi'i dan Salafi itu guru, sama-sama cerdas berbagi ilmu. Sepanjang perbedaan kecil-kecilan, kita bisa bergandeng tangan. Sepanjang kesalahan bisa dimaafkan. Perbedaan yang kecil-kecil di awal Ramadan menambah indahnya saat Lebaran. Sengaja aku bertanya kepadamu, berbeda guru, bisakah menyatu? Syafi'i dan ini bukan ya. Syafi'i dan Hambali itu guru, sama-sama cerdas berbagi ilmu. Syafi'i dan Wahabi itu guru, sama-sama cerdas berbagi ilmu. Sepanjang perbedaan kecil-kecilan, kita bisa bergandeng tangan. Sepanjang kesalahan bisa dimaafkan. Perbedaan yang kecil-kecil di awal Ramadan menambah indahnya saat Lebaran. Sepanjang perbedaan kecil-kecilan, kita bisa bergandeng tangan. Selagi kesalahan bisa dimaafkan. Perbedaan yang kecil-kecil di awal Ramadan menambah indahnya saat Lebaran. Sengaja aku bertanya kepadamu, berbeda mazhab bisakah menyatu? Mazhabmu Wahabi, aku pun yang lain lagi, sama-sama mencari ridho ilahi. Karena itu kita harus toleransi. Sepanjang perbedaan kecil-kecilan, kita bisa bergandeng tangan. Sepanjang kesalahan bisa dimaafkan.
perbedaan yang kecil-kecil di awal Ramadan menambah indahnya saat Lebaran. Sengaja aku bertanya kepadamu, berbeda mazhab bisakah menyatu? Mazhabmu Salafi, aku Syafi'i, sama-sama menuju ridho ilahi. Sepanjang kesalahan kecil-kecilan kita bisa bergandeng tangan. Sepanjang kesalahan bisa dimaafkan. Sekali lagi, perbedaan yang kecil-kecil di awal. Nah, demikianlah dulu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena perjalanan sudah sampai. Semoga Allah meridai kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.